Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, part 43. Mia menghampiri Pia dengan napas sedikit tersengal. Gadis itu menanyakan keberadaan Jiga karena mendapatkan telepon dari Erik yang sangat penting. Namun, Mia tak meneruskan ucapannya ketika melihat kehadiran Sera di sana. Nona, Mia terlihat bingung dengan kehadiran Sera yang saat ini berada di hadapan berdampingan dengan Jordan. Lagi-lagi, Mia tak dapat meneruskan perkataannya karena dari arah panggung terdengar suara gaduh dan teriakan histeris dari para tamu undangan. Semua mata tertuju ke arah panggung, di mana saat ini Rio tengah menyandera seorang wanita. Lebih tepatnya, Rio menyandera Ayu, sang nyonya besar keluarga Pratama. Rio tidak sendiri, pria itu juga bersama dengan beberapa anak buah dalam komplotannya yang sangat saat ini menyamar sebagai pelayan dan juga juru masak hotel sehingga kehadiran mereka lolos dari pengamatan petugas keamanan. Apa yang kalian inginkan? Jika bertanya dari bawah panggung, karena di sekeliling panggung terdapat beberapa anggota komplotan Rio yang juga membawa senjata api yang memastikan tidak ada seorang pun yang mendekati area tersebut. Rio tertawa keras mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Jiga. Pria itu semakin menekankan pistolnya ke kening Ayu yang saat ini sudah begitu ketakutan. Aku? Rio menunjuk dirinya. Aku menginginkan kematian kalian, teriak Rio dengan lantang. Kalian seluruh keluarga Pratama harus mati di sini malam ini, seru Rio berapi-api. Apa kesalahan keluarga Pratama sehingga kami harus mati di tanganmu? Jika sengaja terus bertanya untuk mengulur waktu agar para anak buahnya dapat bersiap untuk membekukan Rio berserta komplotannya tersebut. Rio tertawa mengejek, kemudian pria itu dengan segera membuka penyamarannya agar Jiga dapat mengingat siapa dirinya. Kau? Jiga berseru kaget begitu melihat siapa dalang dari peristiwa ini. Pria itu tidak habis pikir bagaimana Rio dapat masuk ke dalam hotel dengan bebas setelah penjagaan berganda yang dilakukan oleh para anak buahnya. Tubuh Sera menegang ketika ia melihat kakaknya bisa berbuat nekat seperti itu. Tidak pernah terpikir oleh Sera bahwa Rio, kakak kandungnya, mampu melakukan kejahatan besar seperti itu. Kau sudah mengingatku, Tuan Muda? Tanya Rio, mengejek begitu Jiga yang tampak terkejut melihat penampilannya di atas panggung. Mata Jiga menyalang, tentu saja dia mengingat Rio. Pria itu adalah orang yang telah menjebak Erik 10 tahun silam. Pria yang telah ia jebloskan ke dalam penjara akibat perbuatannya itu. Sepertinya jeruji besi dan dinginnya lantai sel tahanan tidak mampu membuat pria itu jera. Bahkan kini pria itu nekat berbuat kejahatan yang lebih besar. Tentu aku mengingatmu. Pria tidak tahu malu yang menjebak seseorang untuk mengambil keuntungan. Jika menyindir Rio dengan suara yang lantang membuat pria itu geram. Rio pun melepaskan tembakan ke atas langit-langit ballroom sehingga membuat para tamu undangan yang menghadiri pesta tersebut berteriak histeris. Jika mengepalkan tangannya, pria itu geram dengan apa yang dilakukan oleh Rio. Akan tetapi Jika juga tidak dapat bertindak gegabah karena nyawa Ayu sang ibu dan para tamu undangan menjadi taruhannya. Pia pun seketika lemas begitu mendengar letusan senjata yang ditembakkan oleh Rio. Wanita hamil itu hampir saja terjatuh jika Jordan tidak menahan dengan lengan kekarnya. Jelin juga sedikit ketakutan. Bocah kecil itu merapat ke pelukan Mia menahan tangisnya. Hanya Aiden yang tampak tenang. Bocah itu bersembunyi di balik tubuh Jordan dan berusaha mengeluarkan ponselnya untuk mengirimkan sinyal darurat kepada Erik. Erik sedang dalam perjalanan menuju hotel ketika mendapat sinyal darurat yang dikirimkan oleh Aiden. Pria itu dapat menebak apa yang tengah terjadi walau ia belum tiba di sana. Siapkan diri kalian, sepertinya musuh sudah menguasai tempat perkara, ujar Erik dengan intonasi memerintah pada Marco. Kita harus menyusup agar tak terlihat dan membahayakan para tamu undangan, kata Erik menambahkan lagi perintahnya. Marco mengangguk, ia mengerti apa yang dimaksud oleh Erik sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia bawah. Sudah tentu Marco memahami maksud perkataan Erik. Pria itu dengan segera memberikan perintah kepada anak buahnya yang berada di belakang mereka.
Kalau kau menginginkan keluarga pertama, cukup denganku saja, tidak perlu menyakiti mereka yang tidak bersalah. Ucap Jiga berusaha bernegosiasi pada Rio agar pria itu melepaskan ibunya dan juga para tamu undangan yang hadir di sana. Bukan hanya kau yang kuinginkan, aku ingin seluruh keluarga Pratama mati malam ini, termasuk istri dan kedua anakmu, juga anak yang kini masih berada dalam kandungan nyonya cantik itu. Rio menjawab dengan kejam sambil menunjuk ke arah Pia yang kini tengah ditopang tubuhnya oleh Jordan. Jiga menggertakkan giginya berusaha menahan kemarahan setelah mendengar ucapan Rio yang tidak rasional. Pria itu lebih rela kehilangan nyawa ketimbang harus kehilangan anggota keluarganya. Apalagi saat ini Pia tengah mengandung buah hati mereka. Pia sendiri menjadi lebih tegang setelah mendengar ucapan Rio. Wanita itu tidak mengetahui dendam apa yang dibawa Rio sehingga pria itu begitu membenci keluarga Pratama. Pia memegangi perutnya yang terasa sakit, entah mungkin karena terlalu tegang sepertinya wanita itu mengalami sedikit kontraksi. Sehingga keringat mulai membasahi tubuh Pia akibat menahan rasa sakit di perutnya. "Nyonya, Anda tidak apa-apa?" tanya Sera khawatir melihat Pia yang tampak lebih pucat. Pia menggeleng lemah. Wanita itu berusaha menahan rasa sakitnya dan mencoba untuk tetap berdiri dengan ditopang oleh Jordan. "Kau yakin tidak apa-apa?" tanya Jordan khawatir karena keringat di tubuh Pia semakin deras menandakan wanita itu tengah berjuang melawan rasa sakit yang menyerangnya. Pia mengangguk pelan, walau bagaimanapun ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk mengeluhkan tentang rasa sakit yang dialaminya. Wanita itu memikirkan nasib ibu mertua dan juga suaminya yang saat ini berada sangat dekat dengan ancaman kematian. Mami, Aiden dan Jelin memanggil sang ibu berbarengan. Mereka berdua menggenggam tangan Pia berusaha memberi kekuatan pada ibunya. Pia tersenyum melihat sikap kedua anaknya. Mereka berdualah yang membuat Pia menjadi lebih tegar dan kuat. Wanita itu membelai rambut kedua anaknya secara bergantian. "Mami baik saja sayang," jawab Pia dengan suara bergetar, menahan rasa sakit yang kembali menderanya. "Mami," Aidin dan Jalin memanggil sang ibu berbarengan. Mereka berdua menggenggam tangan Pia berusaha memberi kekuatan pada ibunya. Pia tersenyum melihat sikap kedua anaknya. Mereka berdualah yang membuat Pia menjadi lebih tegar dan kuat. Wanita itu membelai rambut kedua anaknya secara bergantian. "Mami baik-baik saja sayang," jawab Pia dengan suara bergetar menahan rasa sakit yang kembali menderanya. "Lepaskan mereka semua. Ambil aku sebagai gantinya." Jiga berusaha kembali bernegosiasi dengan Rio. Pria itu tidak ingin ada korban dari pihak yang tak bersalah. Rio kembali tertawa lantang. Pria itu seolah mengejek Jiga. Rio masih belum mengetahui bahwa Jacob dan yang lainnya telah tewas. Maka dari itu dia tampak sombong dan merasa di atas angin. "Sudah kubilang, kalau aku menginginkan seluruh keluarga Pratama mati," teriak Rio, tak menerima negosiasi dari Jiga. Rio menarik pelatuknya, kemudian mengarahkan senjata itu ke pelipis Ayu, membuat semua orang yang berada di sana menahan napas karena terlalu tegang. "Hentikan!" Sera berteriak dengan keras, berusaha menghentikan tindakan Rio sang kakak. "Sera, tunggu!" tahan Jordan. Pria itu belum mengetahui hubungan Sera dengan pria yang tengah berada di atas panggung tersebut. Jordan berusaha menahan Sera dengan meraih tangan gadis itu, namun Sera menyingkirkan tangan Jordan dengan sopan. Ia mengangguk pada pria tersebut, menyatakan bahwa hal itu tidak apa-apa. Sera melangkah pelan mendekati panggung. Semua mata memandang dengan tegang. Mereka yang berada di sana ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh gadis muda tersebut. Jiga yang berdiri di sana juga nampak terkejut dengan kehadiran Sera. Pria itu berpikir kalau Sera adalah bagian dari komplotan Rio. Maka dari itu, dengan segera Jiga menangkap tangan gadis itu dan berupaya menjadikannya sandera untuk balik mengancam Rio. Bukan Jiga bermaksud menjadi pengecut dengan ikut menyandera Sera sebagai gantinya. Ia hanya ingin menakuti Rio dan berharap pria itu mau menukar nyawa Sera adiknya dengan nyawa Ayu, ibunda Jiga. Rio sendiri nampak terkejut melihat kehadiran Sera. Sebelum berangkat tadi Rio telah menerima laporan dari anak buah Jacob bahwa adiknya tersebut telah melarikan diri dari mansion. Hanya saja pria sama sekali tidak menyangka bahwa sang adik akan berada di tempat ini juga. "Apa yang kau lakukan di sini?" kata Rio bertanya keras pada adik satu-satunya tersebut. Sera terdiam. Gadis itu sengaja membiarkan Jiga menahannya.
Sarah juga ingin mengetahui dengan jelas apa arti dirinya bagi Rio. Apakah Rio memang menganggapnya sebagai adik dan benar-benar peduli padanya, atau Rio sama sekali tak pernah menganggap Sarah? Hal itulah yang ingin dibuktikan Sarah sekarang. "Lepaskan ibuku, maka aku juga akan melepaskan adikmu," kata Jiga kembali mencoba bernegosiasi dengan Rio. Rio tak gentar. Pria itu kembali melepaskan tembakan ke langit-langit. Ballroom hotel membuat mereka semua yang hadir di sana mengikik keras karena terkejut. "Jangan bodoh, Tuan Muda. Aku bahkan bisa membunuhmu dan ibumu bersamaan," ancam Rio, dan 4 orang komplotannya yang berada di dekat panggung segera mengarahkan senjatanya pada Jiga secara bersamaan. "Kak, aku mohon hentikan ini," kata Sarah mengucapkan permohonannya dengan suara bergetar menahan tangisnya. "Diam kau," bentak Rio tak mengubris permohonan Sarah. "Apa kau tak ingat bagaimana ibu meninggal? Semua itu adalah kesalahannya," kata Rio menunjuk Jiga dengan senjata apinya. Sarah menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Rio. Gadis itu menolak untuk membenarkan apa yang dituduhkan oleh kakaknya kepada Jiga. "Itu tidak benar," kata Sarah. Kaulah yang menyebabkan ibu meninggal," raung Sarah. Gadis itu sudah tidak tahan lagi mengungkapkan semua yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. "Apa kau buta? Saat itu aku bahkan tengah merasakan dinginnya tembok dan lantai sel karena pria itu." Rio kembali menunjuk ke arah Jiga yang berdiri tepat di samping adiknya tersebut. "Andai saja waktu itu kau tidak menjebak dan memitnah Kak Erik, tentu ibu masih hidup hingga sekarang," ucap Sarah meneteskan air mata, teringat kembali mendiang ibunya yang telah tiada. Mia terkejut mendengar ucapan Sarah. Akhirnya gadis itu mengerti tentang video yang kemarin sempat dilihatnya tersebut. Kini Mia juga ingat dan mengerti siapa Sarah. Dia adalah wanita yang ada di dalam video tersebut bersama Erik. Hati Mia sedikit lega, walau apa yang ada di dalam video tersebut membuatnya sakit dan terluka. Namun ucapan Sarah membuktikan kalau pria yang menjadi kekasihnya itu tidak bermasalah. Akan tetapi Mia tetap mengharapkan agar pria itu mau menceritakan semua tentang masa lalunya, tanpa ada satupun hal yang ia sembunyikan. Pia juga terperangah setelah mendengar apa yang Sarah katakan. Wanita hamil itu tidak menyangka bahwa Erik mempunyai masa lalu yang menyedihkan. Dia berpikir mungkin ini juga hal yang disembunyikan oleh Jiga suaminya. Pria itu tidak ingin Pia tahu tentang masa lalu yang telah mencoreng nama baik Erik. Sementara itu mendengar perkataan Sarah membuat Rio menggerang. Matanya menyalang menatap Sarah. Pria itu tidak terima atas apa yang dituduhkan oleh adiknya tersebut. "Kau!" teriak Rio, menggerakkan giginya. Dengan kejam pria itu mengacungkan senjata apinya ke arah Sarah adiknya. Sarah memejamkan mata. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa sang kakak tega berbuat seperti itu. Bahkan Rio tega mengacungkan pistol ke arah Sarah yang jelas-jelas adalah adik kandungnya sendiri. Erik dan Marco pun akhirnya tiba di hotel. Dengan mengendap-endap mereka beserta anak buah Jiga dan yang lainnya serta beberapa polisi memasuki ballroom hotel yang saat ini diliputi suasana mencekam. Mereka berusaha masuk diam-diam agar tidak membuat Rio beserta komplotannya curiga. Suara tembakan terdengar, komplotan Rio jatuh bergelimpangan. Rio terkejut begitu melihat komplotannya tewas seketika. Pria itu dengan panik mendorong Ayu kemudian melepaskan tembakan membabi buta ke arah Jiga sebelum akhirnya tembakan dari Erik tepat mengenai kepala Rio dan membuat pria itu jatuh tidak bergerak lagi. Jiga tersungkur terkena dorongan Sarah dengan darah yang membasahi jas yang dikenakannya. "Tidak!" teriak Pia. Setelah melihat suaminya tergeletak, Pia pun langsung jatuh tak sadarkan diri di lengan Jordan sepupunya. Suara tembakan terdengar. Erik membidik tepat mengenai kepala Rio membuat pria itu tergeletak tak bernyawa. Namun pada saat yang bersamaan Rio sempat menembakkan senjatanya persis ke arah Jiga, membuat Jiga tersungkur bersama dengan Sarah yang berada tepat di sisi pria tersebut. Darah segar mengalir membasahi jas yang dikenakan oleh Jiga. Pia berteriak histeris begitu melihat suaminya tergeletak bersimbah darah. Seketika tubuhnya menjadi lemah. Wanita hamil itu pun tak sadarkan diri di lengan kokoh Jordan yang tengah menopangnya. Para tamu berhamburan begitu melihat sang penjahat telah tumbang. Polisi pun bergegas mengamankan tempat itu untuk mengendalikan suasana.
Mia sendiri segera membantu Jordan untuk membawa tubuh Pia ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Eric bergegas menghampiri Jiga yang tergeletak di lantai. Sebelum menghampiri Jiga, pria tersebut memerintahkan para medis untuk menolong Sarah yang tertembak di punggung kanannya. Gadis itu tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. "Anda tidak apa-apa, Tuan?" tanya Eric membantu Jiga berdiri. Jiga mengangguk, kemudian melihat ke arah Rio yang tergeletak tak bernyawa. Pria itu juga lekas menghampiri ibunya, menenangkan wanita tua itu dari rasa terkejut atas peristiwa yang baru saja dialaminya. "Mama baik-baik saja?" tanya Jiga memeluk tubuh sang ibunda. Dia bersyukur sang ibu tidak terluka sedikit pun. "Mama baik sayang, untung semua sudah berlalu," ucap Ayu penuh rasa syukur karena terbebas dari tragedi yang hampir saja merenggut nyawanya. Jiga mengangguk, kemudian pria itu kembali memeluk tubuh ibunya. Dia berterima kasih pada Tuhan yang telah menyelamatkan keluarganya dari kekejaman Rio. "Daddy," panggil Jelin dari kejauhan. Bocah kecil itu berlari mendekati sang ayah dalam keadaan menangis. "Ada apa sayang?" tanya Jiga mengangkat Jelin ke dalam pelukannya. Pria itu heran karena putri kecilnya menangis terisak-isak. "Daddy, Mami." Jelin menangis terisak dalam pelukan sang ayah tanpa bisa meneruskan ucapannya. Jiga tersadar begitu mendengar Jelin memanggil ibunya. Pria itu merasa bodoh karena telah melupakan keadaan sang istri yang kini tengah hamil besar, dan pastinya wanita itu syok melihat dirinya yang hampir saja tertembak tadi. "Di mana Mami?" tanya Jiga membawa Jelin dalam gendongannya. Ayu dan Eric pun membuntuti di belakang pria tersebut. "Di sana," tunjuk Jelin ke arah Pia yang kini tengah berbaring di atas berangkas, akan dibawa menuju ke dalam ambulan dalam keadaan tak sadarkan diri. Jiga pun terkejut, pria itu segera berlari dan menghampiri sang istri, masih dengan membawa Jelin di dalam gendongannya. "Apa yang terjadi?" tanya Jiga pada Mia dan Jordan yang saat ini sedang mengiringi Pia untuk dibawa ke dalam ambulan. "Aunty mungkin terlalu shock saat melihat Angkel hampir tertembak tadi," jawab Mia. "Sepertinya Pia juga tadi sempat mengalami kontraksi," timpal Jordan yang memang sedari tadi melihat Pia sedikit kesakitan. "Lalu, apa keadaannya baik-baik saja?" tanya Jiga khawatir. Sementara itu, Pia telah dimasukkan ke dalam ambulan. "Sebaiknya kau temani Pia, anak-anak, biar mamah yang jaga," ucap Ayu meraih Jelin dari gendongan Jiga. Jiga pun menurut. Pria itu ikut masuk ke dalam ambulan untuk menemani sang istri. Ayu dan Mia membawa si kembar untuk ikut menyusul ke rumah sakit dengan diantar oleh Eric. Sementara itu, Jordan pun bergegas mencari Sarah yang juga telah dibawa ke dalam ambulan lainnya karena luka yang diderita oleh gadis tersebut. Bagaimanapun juga, saat ini Sarah adalah asisten pribadinya. Terlepas wanita itu mempunyai hubungan dengan penjahat yang telah membuat pesta ini menjadi kacau, Sarah tetaplah seorang yang baik bagi Jordan karena gadis itu bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Jiga. Jordan pun ikut masuk ke dalam ambulan yang akan membawa Sarah ke rumah sakit di New York. Jordan memandangi gadis cantik yang kini tengah tak sadarkan diri. Pria itu merasa iba atas apa yang terjadi pada Sarah. Gadis itu harus menanggung kesakitan akibat tindakan kakaknya yang tidak rasional. Jordan menggenggam tangan Sarah dengan lembut. Entah mengapa dia merasa begitu peduli pada gadis yang baru saja dikenalnya itu. Belum genap 1 hari Jordan mengenal Sarah. Namun ternyata gadis itu mampu membuat Jordan memperdulikannya. Bahkan Jordan yang sedari dahulu terkenal cukup pemilih dalam berteman. Tetapi entah mengapa Jordan merasa sangat nyaman berada di dekat gadis tersebut. "Kau gadis yang kuat, kau pasti dapat melewati semua ini," kata Jordan masih terus menggenggam tangan gadis yang kini tengah terpejam matanya tersebut. Suara sirene ambulan meredam lirihnya, kata-kata yang diucapkan oleh Jordan. Sementara itu di dalam ambulan yang lain, Jiga tampak menatap sendu wajah sang istri yang kini tengah berbaring dengan mata terpejam. "Maafkan aku telah membuatmu seperti ini sayang," ucap Jiga sembari menggenggam lalu mengecup punggung tangan istrinya tersebut. Jiga membelai lembut perut istrinya yang telah membesar. Pria itu mengecup perlahan perut sang istri
menyapa Baby J yang berada di dalam sana. "Baby, jangan menyusahkan Mami ya sayang," bisik Jiga di perut sang istri. Pia mengerjapkan matanya. Wanita itu mulai tersadar. Tangan Pia bergerak membelai kepala suaminya yang kini tengah menunduk menciumi perut besarnya. Jiga mendongakkan kepalanya saat mendapat sentuhan itu. Matanya bertatapan dengan mata sang istri yang kini telah bergelimpangan air mata. Cukup lama mereka saling bertatap dalam diam. Kemudian seakan terhanyut oleh suasana dan perasaan. Kau tidak apa-apa?" Pia yang pertama kali bertanya memecah keheningan di antara mereka. "Aku baik-baik saja sayang," jawab Jiga kembali menciumi punggung tangan istrinya dengan penuh cinta. Tapi tadi Pia tak dapat meneruskan kata-katanya karena Jiga langsung menutup bibir wanita itu dengan sentuhan lembut dari bibirnya. Jiga mencium Pia dalam-dalam, melepaskan semua rasa syukur dan juga khawatirnya setelah tadi melihat istrinya tak sadarkan diri. Pia pun membalas ciuman Jiga dengan mesra. Wanita itu merasa bahagia karena pada akhirnya suami tercintanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak seperti yang ia lihat tadi. Mereka terus berciuman hingga Pia hampir saja kehabisan napas ketika Jiga dengan tak rela melepaskan bibirnya dari bibir sang istri yang tampak begitu menggoda. Jiga menyatukan kening mereka, kemudian membelai wajah istri dengan telapak tangannya yang terasa dingin karena pria tersebut terlalu panik dan khawatir akan keadaan Pia. "Au!" Pia menjerit mengejutkan Jiga. Pria itu cemas begitu melihat wajah sang istri yang tampak sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Bersambung.